Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah desa terpencil di Jawa Tengah yang tak ada di peta, disebut orang-orang dengan berbisik sebagai desa setan menari. Sebuah tempat yang bahkan Google Maps pun tak berani menampilkan. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara gamelan dari tengah sawah, diiringi suara tertawa anak kecil dan bau melati yang menyengat dari tanah basah. Dan pada pukul 3 pagi waktu yang dianggap paling sunyi sekaligus paling hidup bagi mereka yang tak terlihat terjadi sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Cerita ini berasal dari seorang mahasiswa KKN yang semula tidak percaya hal gaib, namun akhirnya pulang membawa luka batin dan sebuah boneka penari kecil dari kayu jati. Raka adalah mahasiswa semester akhir jurusan antropologi yang sedang melaksanakan KKN di sebuah desa terpencil bernama Karangsapi, yang hanya bisa dijangkau lewat perahu kecil menyeberangi sungai berbatu. Desa itu seperti diam di masa lalu, tak ada sinyal, tak ada listrik di malam hari, dan warganya mematuhi aturan adat dengan ketat. Raka dan 5 temannya tinggal di rumah kepala dusun yang menyambut mereka dengan senyum dingin, namun sorot matanya seolah menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin diketahui. Hari pertama mereka penuh dengan keanehan, terutama saat mereka melihat seorang anak kecil duduk sendirian di bawah pohon beringin, mengenakan pakaian penari Jawa, memandangi mereka tanpa berkedip. Anak itu, menurut warga, bernama Sekar, tapi tak ada yang tahu siapa orang tuanya. Bahkan kepala dusun pun menghindari topik itu. Yang lebih aneh lagi, boneka kayu penari yang dibawa Raka dari gudang rumah itu selalu berpindah tempat setiap malam, meski tidak ada yang memindahkannya. Malam ketiga, Raka terbangun jam 3 pagi karena mendengar suara gamelan mengalun dari luar rumah. Ketika ia mengintip dari jendela, ia melihat Sekar menari di tengah sawah dengan gerakan lambat namun pasti, seperti dikendalikan oleh kekuatan lain, dan di belakangnya berdiri barisan sosok-sosok tinggi hitam tanpa wajah yang hanya muncul dalam kilatan petir. Ketika keesokan harinya Raka mencoba bertanya kepada warga tentang Sekar dan gamelan malam itu, semua orang diam, seolah mereka sudah bersepakat untuk tidak membicarakan hal tersebut. Salah satu warga tua, Mbah Raji, diam-diam menghampiri Raka dan memberinya sebuah kain kafan kecil sambil berbisik, "Kalau kamu dengar suara gamelan lagi, tutup telingamu, jangan lihat keluar." Mbah Raji bercerita bahwa dahulu kala, desa ini pernah mengorbankan anak-anak yatim untuk ritual tolak bala, dan Sekar adalah anak terakhir yang dikorbankan secara hidup-hidup ke dasar sumur tua demi menghentikan wabah. Boneka kayu penari yang mereka temukan ternyata bukan mainan biasa. Ada tulisan di belakangnya yang hanya bisa dilihat dengan api. "Aku dikurung agar tidak menari kembali." Saat salah satu teman Raka, Dina, mencoba membakarnya karena merasa terganggu, ia justru kesurupan dan menari-nari hingga tangannya terkilir sendiri seperti ditarik paksa. Mereka segera membawanya ke rumah kepala dusun, dan malam itu, desa diselimuti kabut pekat yang membuat jarak pandang hanya 1 meter. Suara-suara aneh bergema dari hutan, suara anak kecil menangis, suara kayu patah, dan suara gamelan yang semakin keras. Malam Jumat Kliwon berikutnya menjadi malam terpanjang bagi mereka. Raka terbangun karena semua lampu minyak padam mendadak, dan hanya suara gamelan terdengar jelas, seperti dimainkan di dalam rumah. Saat ia keluar dari kamar, teman-temannya berdiri melingkar. Mata mereka putih semua, menari tanpa irama di tengah ruang tamu. Di atas kepala mereka, menggantung boneka penari, kini dengan wajah Sekar diukir jelas di wajahnya, menangis darah. Raka mencoba membangunkan teman-temannya, namun tubuh mereka kaku seperti patung. Tangan dan kaki bergerak sesuai pola tarian Jawa klasik yang ia kenali dari pelajaran seni budaya. Saat ia menyentuh salah satu dari mereka, ia merasa suhu tubuh mereka sedingin es. Suara gamelan mendadak berhenti. Di keheningan itu, terdengar ketukan dari pintu depan pelan, namun konsisten. 3 ketukan, lalu sunyi. Saat Raka membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya sebuah boneka baru di atas tanah. Kali ini memakai kain penari lelaki, dan matanya bergerak perlahan ke kiri mengikuti arah pandang Raka. Keesokan harinya, Raka memutuskan untuk mencari sumur tua tempat Sekar dikorbankan. Ia dan 2 temannya berjalan ke tengah hutan, mengikuti peta tua yang ditemukan di gudang. Saat mereka mendekati lokasi, hawa dingin menyelimuti mereka, dan bau anyir darah menguap dari balik ilalang. Sumur itu sudah ditutup dengan batu besar. Di sekelilingnya tergantung janur kuning yang sudah menghitam, pertanda larangan ada. Saat mereka mendekati batu penutup, tanah di sekitar mereka bergetar, dan suara gamelan mulai terdengar lagi dari dalam sumur.
salah satu teman Raka, Iwan, merasa terdorong untuk memindahkan batu itu meski sudah dicegah. Begitu batu digeser, udara di sekitarnya seolah tersedot ke dalam sumur dan suara tawa anak kecil menggema naik dari kedalaman yang gelap gulita. Dari dalam sumur, muncul sebuah tangan kecil, kurus dan membusuk, yang memegang boneka kayu lain dengan wajah retak. Seketika itu, tubuh Iwan terpental ke belakang dan matanya berubah menjadi hitam seluruhnya. Ia mulai menari sendirian, tanpa musik. Gerakannya lambat namun penuh penderitaan. Mereka menarik Iwan menjauh dan menutup kembali sumur itu. Tapi semua sudah terlambat. Raka bermimpi malam itu. Sekar duduk di atas batu nisan dengan wajahnya penuh luka bakar. Tangannya memegang boneka yang ia arahkan seperti dalam wayang. Di baliknya, barisan anak-anak kecil tanpa wajah berjongkok menanti perintah. Sekar membuka mulutnya dan bersuara untuk pertama kali dalam mimpi itu. Aku belum selesai menari. Saat Raka terbangun, ia mendapati kedua kaki Iwan patah dalam posisi yang mustahil. Raka akhirnya memutuskan mencari Mbah Raji kembali. Tapi rumahnya sudah rata dengan tanah, seolah terbakar semalam. Dari sisa-sisa puing, ia menemukan sebentuk cincin tua dan secari kain putih berisi mantra pelindung. Ia juga menemukan petunjuk bahwa satu-satunya cara menghentikan Sekar adalah dengan mengubur boneka asli milik Sekar di tanah kelahiran aslinya, tepat di bawah bulan mati. Masalahnya, tidak ada yang tahu di mana tanah kelahiran Sekar karena menurut legenda, Sekar bukan lahir, tapi dipanggil. Hari-hari berikutnya menjadi teror hidup. Boneka-boneka mulai bermunculan di seluruh desa di kolong ranjang, di dalam tas, bahkan tergantung di atas tempat tidur mereka. Warga mulai mengungsi diam-diam, dan suasana desa menjadi mencekam. Beberapa warga mengaku melihat Sekar duduk di atas atap rumah mereka saat malam, menatap langit sambil menari perlahan. Salah satu warga ditemukan meninggal dengan posisi tubuh membentuk gerakan tari serimpi lengkap, meski ia seorang pria tua. Malam terakhir sebelum Raka dan timnya dijemput kembali ke kota, mereka memutuskan melakukan ritual penguburan boneka. Mereka mengikuti petunjuk mantra Mbah Raji, menggali di bawah pohon beringin tempat pertama kali melihat Sekar. Saat prosesi penguburan dimulai, langit mendadak merah darah dan suara gamelan muncul dari segala arah. Sekar muncul, kali ini nyata, dengan tubuh separuh utuh dan separuh tulang, menari ke arah mereka. Satu persatu teman Raka mulai kesurupan dan menari mengelilingi Sekar. Raka berdiri di tengah lingkaran, memegang boneka yang sudah ditusuk jarum mantra dan dibungkus kain putih. Ia membaca mantra terakhir dengan suara gemetar. Sekar menatapnya dan matanya mulai mengalirkan darah hitam. Tiba-tiba, semua menjadi sunyi. Suara gamelan berhenti. Teman-temannya roboh bersamaan dan Sekar berdiri diam. Raka segera menguburkan boneka itu. Saat tanah terakhir menutupi kain putih, tubuh Sekar perlahan berubah menjadi abu dan menghilang di udara. Keesokan paginya, desa itu terasa seperti bangun dari mimpi buruk. Udara lebih ringan dan kabut menghilang. Tapi bekas luka di kaki Iwan tetap tidak hilang, dan semua teman Raka yang sempat kesurupan mengalami gangguan kejiwaan ringan. Raka pulang membawa rasa trauma mendalam. Tapi sebelum ia meninggalkan desa, kepala dusun memberikannya sebuah kantong kecil berisi potongan rambut dan serpihan kayu. Kalau ini muncul lagi di tempatmu, berarti dia belum sepenuhnya hilang, katanya dengan suara datar. 2 bulan kemudian, di kamar kos Raka, terdengar suara gamelan kecil saat jam menunjukkan pukul 3 pagi. Ia membuka matanya dan melihat bayangan kecil menari di sudut ruangan, dengan boneka baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Wajahnya setengah terbakar, dan kedua matanya terbuka lebar, menatapnya. Sekian dari cerita mistis tersebut. Jangan lupa like, komen asal kota kalian sama makna inti cerita tersebut, dan subscribe. Nantikan keseruan cerita horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.